Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 19.700.064, Prodi Tadris IPS. Di sini saya akan membahas materi tentang macam-macam elastisitas 2, yang dimana terdapat dua macam-macamnya, yaitu elastisitas silang dan pendapatan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu elastisitas silang atau cross elasticity. Elastisitas silang atau cross price elasticity of demand digunakan untuk mengukur besarnya respon permintaan suatu barang jika harga barang lain berubah. Yang dimaksud adalah harga barang berkaitan dengan barang tersebut berupa barang komplementer dan berupa barang substitusi. Dapat kita lihat rumusnya di bawah. Terdapat 3 macam respon perubahan permintaan suatu barang atau barang A karena perubahan harga barang lain atau harga barang B, yaitu 1. Elastisitas silang positif. Jika harga barang A naik, permintaan untuk harga barang B naik. Kenaikan harga barang A membuat konsumen mengurangi permintaan mereka. Beberapa dari mereka kemudian beralih ke barang B atau produk pengganti. Barang contohnya adalah ikan dan daging ayam. Jika harga ikan naik, maka konsumen akan memilih daging ayam sebagai penggantinya. Dan jika harga daging ayam mulai naik, konsumen akan memilih ikan sebagai gantinya secara perlahan-lahan. Selain itu, nilai positif elastisitas harga silang memberitahu Anda seberapa dekat kedua barang tersebut saling menggantikan. Jika nilainya tinggi, itu berarti keduanya merupakan pengganti dekat. 2. Elastisitas silang negatif. Itu berarti kedua barang tersebut saling melengkapi. Bisa dibilang menambah nilai satu sama lain. Ketika harga A naik, permintaan B menurun, dan ketika B naik, permintaan A juga akan menurun. Contoh barangnya adalah pembasmi nyamuk. Jika ada nyamuk, konsumen menggunakan pembasmi nyamuk. Jika ada nyamuk tanpa pembasmi nyamuk, maka nyamuk akan berkembang biak semakin banyak. Dan sebaliknya, ketika pembasmi nyamuk banyak dibeli, maka perkembangan nyamuk semakin lama semakin menurun. Yang ketiga, elastisitas silang 0. Permintaan dan harga barang A tidak akan mempengaruhi perubahan permintaan dan harga barang B. Contoh barangnya yaitu permintaan gula tidak akan mempengaruhi permintaan beras. Jadi, menurut para ekonom, elastisitas silang adalah pengukuran perubahan respon jumlah permintaan satu barang terhadap perubahan harga barang lain, yang berarti jika hasil elastisitas silang positif menunjukkan hubungan kedua barang adalah substitusi, karena pada saat harga barang A naik, maka permintaan barang B akan meningkat pula. Sedangkan elastisitas silang negatif menunjukkan hubungan kedua barang adalah komplement, karena permintaan barang A akan mengalami peningkatan jika harga barang B turun. Rumus perhitungan elastisitas permintaan silang adalah sebagai berikut. Besarnya nilai elastisitas akan menunjukkan bentuk hubungan antar barang X dengan barang Y. Sifat hubungan antar barang itu dapat berupa hubungan saling komplementer atau berupa hubungan barang yang menggantikan substitut, atau tidak ada hubungan sama sekali atau netral. Hubungan antara barang yang bersifat komplementer bisa terjadi antara dua jenis barang yang berfungsi saling melengkapi seperti antara kopi dengan gula pasir. Sedangkan hubungan antara dua jenis barang yang bersifat substitusi terjadi antara dua barang yang saling menggantikan. Misalnya air mineral dengan teh botol. Sementara itu, hubungan antara dua barang yang bersifat netral terjadi, misalnya air dengan komputer. Kedua barang itu secara logika tidak memiliki hubungan langsung. Rumus atau sifat-sifat itu sebagai berikut, dapat dilihat di gambar di bawah ini. Jika XY
lebih besar dari 0 untuk barang substitusi. Misalnya, jika harga beras naik, maka beras yang diminta akan turun sehingga gandum yang diminta akan naik. 2. Jika XY lebih kecil dari 0 untuk barang komplementer. Misalnya, jika harga gula naik sehingga menyebabkan gula yang diminta turun, maka teh yang akan diminta juga turun. 3. Jika XY sama dengan 0 untuk dua barang yang netral atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Contoh, variasi harga dan jumlah barang yang diminta berupa gula pasir, gula Jawa, dan gula batu untuk semester 1 dan 2 periode tahun tertentu berdasarkan laporan penjual eceran sebagai berikut. Hitunglah tingkat elastisitas silang antara gula pasir dan gula Jawa. Dapat kita lihat jawaban di bawah ini. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa EPJ sama dengan 1,75 lebih besar dari 0, berarti antara gula pasir dan gula Jawa merupakan barang substitusi, yaitu bila harga beli per kilogram gula pasir mengalami kenaikan, maka jumlah gula pasir yang diminta akan turun, dan peristiwa ini diikuti peningkatan jumlah gula Jawa yang diminta di pasar. Sebaliknya, jika harga beli per kilogram gula pasir turun, jumlah gula pasir yang diminta akan meningkat, sementara jumlah gula Jawa yang diminta mengalami penurunan. Yang kedua, yaitu elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan merupakan perubahan permintaan yang diakibatkan perubahan pendapatan konsumen. Ada keterkaitan erat antara pendapatan seseorang dengan tingkat konsumsi atau permintaan atas suatu barang tertentu. Pada kasus tertentu, hal ini memang tidak berpengaruh. Dari elastisitas pendapatan, Anda akan mengetahui apakah barang tersebut termasuk barang inferior, mewah, atau normal. Barang normal apabila yang terjadi adalah kenaikan pendapatan yang berakibat naiknya jumlah barang yang diminta, maka tanda elastisitas positif dan barang yang diminta adalah barang normal. Barang inferior, bila kenaikan dalam pendapatan tersebut berakibat berkurangnya jumlah suatu barang yang diminta, maka tanda elastisitas negatif dan barang ini disebut dengan barang inferior atau given. Barang normal terdiri dari dua kelompok, yaitu barang mewah dan barang kebutuhan. Barang mewah memiliki elastisitas pendapatan lebih dari 1 ketika pendapatan meningkat sekian persen, maka permintaan barang juga akan meningkat kurang dari sekian persen. Permintaannya adalah elastis dalam pendapatan. Barang kebutuhan bisa dibilang inelastik dalam pendapatan. Ketika pendapatan naik sekian persen, maka jumlah permintaan akan meningkat sekian persen. Elastisitas pendapatan lebih dari 0 tetapi kurang dari 1 tidak bisa dikatakan elastis jika elastisnya kurang dari 1, yaitu perubahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas pendapatan, yaitu 1. Selera konsumen. Selera konsumen dapat mempengaruhi elastisitas pendapatan. Preferensi mereka bahkan bisa mengubah interpretasinya. Bisa saja peningkatan barang mewah lebih tinggi ketimbang inferior meski pendapatan terbatas. Barang inferior dikenal memiliki kualitas rendah dan harga murah. 2. Harga barang substitusi. Elastisitas pendapatan juga dipengaruhi oleh harga barang substitusi.
bila mana barang pengganti tersebut dapat menggantikan fungsi barang lainnya dengan sempurna. Misalnya saja, beras atau jagung yang merupakan kebutuhan pokok bisa digantikan dengan roti yang juga sama-sama bisa mengenyangkan perut Anda. Yang ketiga, harga jual barang. Harga jual barang tentu memiliki pengaruh yang besar pada elastisitas pendapatan. Apalagi bila proporsi barang tersebut terbatas dan merupakan barang kebutuhan pokok, tentu saja akan mempengaruhi harga jualnya juga. Untuk mencegah harga barang tinggi, lembaga keuangan bisa mendistribusikan dana untuk modal usaha sehingga produksi meningkat. 4. Harga barang pelengkap. Barang pelengkap dikenal pula dengan barang komplementer. Penggunaannya harus bersamaan agar bisa digunakan. Bila barang tersebut terdiri sendiri, maka tidak bisa digunakan. Sebagai contoh, motor dengan bensin atau sikat gigi dengan pasta gigi. Cara menghitung elastisitas pendapatan beserta contohnya. Dapat kita lihat rumus-rumusnya di bawah ini dengan keterangannya. Apabila hasilnya merupakan negatif atau elastisitas pendapatan lebih kecil dari 0, maka penurunan permintaan barang bisa saja diakibatkan karena peningkatan pendapatan. Hal ini bisa terjadi pada barang-barang inferior. 2. Jika hasilnya positif atau 0 lebih kecil dari elastisitas pendapatan lebih kecil dari 1, maka peningkatan pendapatan dapat dikatakan bisa meningkatkan permintaan suatu barang. Hal ini berarti elastisitas pendapatan barang normal atau barang-barang sehari yang merupakan kebutuhan pokok seseorang. Saat hasilnya lebih besar dari 1 atau elastisitas pendapatan lebih besar dari 1, maka peningkatan pendapatan bisa mengakibatkan permintaan barang superior atau murah juga meningkat. Apabila hasilnya sama dengan 0 atau atau elastisitas pendapatan sama dengan 0, maka artinya tidak ada perubahan permintaan barang meskipun terjadi peningkatan pendapatan. Contoh kasus, Tuan Ari memiliki pendapatan sebesar 3 juta dalam sebulan. Ia bisa membeli bakso 10 kali dalam sebulan. Tahun berikutnya pendapatan Tuan Ari naik sebesar 4 juta per bulan. Ia pun hanya membeli bakso 5 kali saja dalam 1 bulan. Dari contoh di atas, perhitungannya adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat di gambar ini. Ya, itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.